Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Saya Jasmine Ningsih, guru matematika SMA Negeri 1 Tanjung Lago, merupakan siswi PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya. Melalui praktek pembelajaran inovatif yang pertama, siap menjadi guru profesional, mengantar peserta didik menggapai mimpi dan cita-cita dengan cara menyenangkan. Seperti biasa, sebelum kita belajar, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tetapi Ibu mau tanya, hari ini yang berangkat paling pagi siapa? Mirna, oke? Ya, tidak mengurangi rasa apa ya? Untuk ketua kelas ya. Hari ini Ibu minta izin buat apresiasi Mirna karena Mirna berangkat paling pagi. Boleh Mirna yang mimpin doa pagi ini? Boleh? Oke, baiklah, silakan Mirna untuk hari ini pimpin doa ya untuk mengapresiasi karena Mbak Mirna berangkat paling pagi. Silakan. Sebelum memulai belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Pembelajaran hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir ya. Jadi coba Ibu panggil dulu satu persatu. Ahmad Raihan ada ya. Kemudian Alda ada, oke. Alini, Mirna, Adi, Muhammad Adi mana? Nabila, literasi hari ini ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir ya. Karena di lapangan masih ada acara. Baiklah, kita kemarin sudah membahas masalah barisan aritmatika ya. Jadi kita akan lanjut di pertemuan kita kali ini, kita akan bahas masalah deret aritmatika. Nah, sebelum kita ke materi deret aritmatika, Ibu mau tanya, adakah yang ingat apa sih itu barisan aritmatika? Ada yang ingat? Oke, Mbak Mirna. Barisan aritmatika adalah barisan yang sukunya sama dengan jumlah sebelumnya ditambah suatu bilangan konversan. Iya. Oke, jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap antara suku yang berdekatan. Nah, kalau barisan aritmatika sudah kita pelajari ya, kemudian ada yang ingat tujuan kita mempelajari barisan aritmatika itu apa? Tujuan kita mempelajari barisan aritmatika yang pertama, untuk kalian bisa menentukan suku KN dari suatu barisan. Kemudian yang kedua, apa? Kalian bisa mempelajari atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Kemudian sekarang kita ini mau mempelajari deret aritmatika
ini, ya. Kejarlah cita-cita kalian setinggi apa? Atau sejauh ke negeri Cina. Masih berlaku pepatah, kalau ke negeri Cina sekarang berapa jam sudah kita bisa jangkau, nak ya? Kalau sekarang yang sampai sekarang masih belum adalah kejarlah cita-citamu setinggi langit. Apa maksudnya di situ? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Mbak Dian, apa coba? Iya. Kita itu harus memiliki impian tinggi. Iya, betul. Iya, betul. Aplus dulu untuk Mbak Dian. Jadi, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Nah, jadi kalian tidak usah berputus asa, ya. Apapun caranya, cita-cita kalian jangan takut untuk bermimpi. Karena melalui mimpi, saya ingin punya rumah yang bagus, atau saya ingin punya handphone yang bagus. Kita awalnya harus bermimpi dulu, baru kita bisa mencapai. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha. Kalau kalian harus dengan cara belajar, ya, karena saya sebagai siswa. Iya. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, motivasi sudah, supaya kalian bersemangat untuk belajar. Sekarang ibu mau tahu manfaat kita belajar barisan aritmatika. Apa manfaatnya kita belajar barisan aritmatika? Ada yang tahu manfaat kita belajar barisan aritmatika? Ada yang masih ingat? Kan kita sudah belajar kemarin. Ayo, manfaatnya. Misalnya kemarin apa? Nah, menabung. Misalnya Mbak Evi mau menabung, ya. Hari ini mau menabung berapa? Kemudian besok berapa? Itu nanti kita bisa hitung, nak, dengan kita terapkan menggunakan barisan aritmatika. Kita pakai pola barisan aritmatika. Misal hari ini Mbak Evi nabungnya 3.000. Kemudian besok Mbak Evi nabungnya 6.000. Kemudian lusa Mbak Evi nabungnya 9.000. Nah, dari situ kelihatan polanya. Setelah 5 hari, ya, nanti Mbak Evi akan tahu berapa sih jumlah tabungan Mbak Evi. Nah, dari jumlah tabungan itu nanti kita akan tahu maksudnya. Di situ baru nanti kita berbicara masalah deret aritmatika. Iya, betul. Sebelum kita masuk ke inti, ya, untuk motivasi sudah, kemudian manfaat sudah, tujuan tadi ya sudah kita sebutkan, ya. Kalau untuk tujuan kita mempelajari deret aritmatika, tujuannya apa saja? Tujuannya apa saja? Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Kemudian kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika dan geometri. Kalau geometri kita akan bahas nanti di bab selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke inti, ya, pendahuluan kita itu tadi sudah. Sebelum masuk ke inti, ibu mau tahu kesiapan kita untuk belajar. Udah siap semua belum sih? Ya, coba ibu mau cek. Sudah siapkah bukunya? Sudah. Alat tulisnya udah siap? Sudah. Baik. Kerapiannya udah siap belum? Coba kita berdiri semua, ibu mau cek kerapian bajunya. Oke, udah dimasukkan semua? Sudah, Bu.
kita hari ini kita akan berbicara masalah ya deret aritmatika ya. Oke, ini capaian pembelajarannya ya. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma. Itu yang pertama, di blok pertama kemarin ya. Kemudian yang kedua, menggunakan barisan aritmatika dan geometri serta deret aritmatika dan geometri ya. Selanjutnya tujuannya tadi sudah Ibu sebutkan ya Nak ya. Oke, nah di sini kita akan belajar apa sih itu deret aritmatika ya dari pengalaman Carl Friedrich ya. Cuman Ibu nggak bisa nyebutin yang pasti Nak ya, karena Ibu orang matematika bukan orang bahasa Inggris ya. Jadi sebelum kita ke materi ya, nah di sini, oke, misalnya deret aritmatika, Ibu mau bagi kelompok dulu, ya. Kelompoknya kita berjumlah berapa tadi? 33 orang, jadi kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya berisi 5 orang. Oke, silakan bagi Nak. Ini bisa nanti 5 orang ya. Silakan bagi kelompoknya. Baru nanti Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Sambil kalian lihat, boleh baca nanti di bahan ini ada ya. Oke, silakan bagi kelompoknya Nak. Yuk, silakan bagi kelompoknya. Boleh? Ada yang nyamping di sini boleh. Silakan sih. Yuk, silakan bagi kelompoknya. Gini aja Nak, kesini nggak apa-apa. Kesini, ya kesini nggak apa-apa. Nah, dulu nggak apa-apa. Jadi nggak susah ada ke depan ya kalau mau lihat ininya ya. Mana lagi? Sudah semua kelompok ini? Satunya lagi siapa? Pegang satu-satu biar bisa semua. Berdiskusilah, berkolaborasilah bersama temannya ya. Bersama teman kelompok kalian. Jangan malu-malu karena semuanya ada penilaiannya, oke? Yuk, satu-satu pegang semua ya sayang ya. Jadi selesaikan bersama-sama, diskusikan bersama-sama, lihat permasalahannya, pahami perintahnya, ya. Di sini tujuan pembelajarannya sudah ada ya. Kemudian petunjuk belajarnya, bacalah lembar kerja peserta didik ini dengan teliti dan seksama. Kerjakan semua instruksi dan soal-soal yang ada secara berkelompok. Selanjutnya diskusikan setiap permasalahan dalam kelompok Anda. Tidak diperkenankan menanyakan pada kelompok lain apabila Anda mengalami kesulitan atau kurang jelas. Ya, mintalah penjelasan pada guru. Ya, kemudian semua anggota kelompok harus bisa bekerja sama. Ya Kak ya. Yang kelima, berdoalah sebelum belajar. Ya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Silakan kolaborasi itu berdiskusi ya. Silakan Mas. Nih caranya sama kayak yang di depan ya. Itu ada caranya. Kelompok 1 nggak kayak ini, nggak kayak lah. Paham? Ini kelompok 3. Diisikan lah ya, diisikan. Apa informasi yang kalian peroleh dari pelajaran sudah ada? Tuliskan ya. Apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu dapat dari sini.
kamu tuliskan di sini. Nah, ada kolomnya kan? Ya, ini bisa. Iyalah, enak kalau bertanya ya. Itu langkah-langkahnya ada jelas seperti itu ya. Ya. Kamu bertanya? Kok masih jawabnya sesat jalan sih? Kalau dalam matematika kita malu bertanya tidak bisa menjawab. Benar. Ya. Tapi kalau kalian pergi ke Palembang, jangan sering-sering bertanya. Disesatkan orang nanti malah ya. Ya, jelas ya? Jadi, kalau kalian sudah mengerjakan itu dan ketemu isinya, artinya kalian bisa menyimpulkan apa sih itu deret aritmatika, ya? Iya kan? Iya. Oke, sekarang ini perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kelompok kedua, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan geometri. Dua, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika dan deret geometri. Belajar membaca lembar kerja dari diri dan sederhana. Dua, mencetak sebuah instruksi dan soal-soal yang ada secara kelompok. Tuliskan informasi apa saja yang kalian dapat dari permasalahan di atas. Informasi yang kami dapat dari permasalahan di atas A sama dengan 3, kemudian M sama dengan 4, 2 dibagi 3 sama dengan 6, ditambah 3 sama dengan 9, 3 sama dengan 9, tambah 3 sama dengan 11. Banyak kursi pada baris kelima adalah 5. Yang lain sama nggak hasil presentasinya tadi? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ini menggunakan alat peraga dan kemudian pakai rumus kelompok yang ini tadi ya. Ya, hasilnya antara pakai alat peraga dan memakai rumus tadi sama nggak hasilnya? Dan ketika memakai alat peraga dan juga itu hasilnya pun juga tetap sama. Hasilnya yaitu 45. Rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan N dibagi 2 A plus UN. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Ya? Udah jelas? Paham? Oke. Gak ada masalah? Sekian
U2-nya adalah 6 dan U3-nya adalah 9. Kalau kita mau pakai rumus tinggal kita masukkan. Misal U3 ya, U3 berarti apa rumusnya? A ditambah 2B. A-nya berapa? 3. Ditambah 2 dikali B-nya berapa? 3. Jadi 3 ditambah 2 kali 3 berapa? 3 ditambah 6 berapa? 9. Jadi bisa ya secara langsung kalau kita pakai alat peraga ini kita mempermudah dalam belajar. Nah, supaya kalian tahu jumlah U3 itu ada 9 itu dari ini. Secara tidak langsung kalian sudah menghitung SN-nya atau deret dari aritmatika tadi. Jadi kesimpulannya apa tadi yang kalian dapat? Ayo, beda-beda ya kesimpulannya ya. Iya. Iya, kalian bisa di sini kalian bisa melihat nah, apa sih itu deret? Setelah kalian mengerjakan LKPD kalian bisa menyimpulkan. Ada lagi kelompok yang mau maju tanpa menggunakan ini, hasilnya sama atau tidak? Sama. Oke, kelompok mana yang mau maju tanpa menggunakan alat peraga? Hasilnya sama katanya. Kelompok mana yang mau maju lagi? Oke, kita simpulkan sekarang. Apa sih deret aritmatika tadi? Dari masalah yang sudah kalian paparkan tadi, kalian ketemu jawabannya apa? Menurut suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Coba perhatikan lagi. Misal ini suku pertamanya adalah 3. Dengan sendirinya nah suku kedua kalian kelihatan kan? Ada berapa suku kedua? 6. Nah, kalau ibu tanya berapa jumlah suku ketiga? Berapa? Benar tidak? 9. Kalau kalian kerjakan pakai rumus, kalau rumus untuk mencari SN itu adalah boleh yang ini atau boleh yang ini sama. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan D. Jadi nanti hasilnya ini dapatnya. Ya? Gitu. Jadi bisa kita simpulkan tadi bahwa deret aritmatika adalah jumlah suku-suku yang ada di barisan. Paham nggak? Jelas semua? Oke, supaya kita tambah semangat dalam belajar kita ini, ya, boleh kita ice breaking? Ice breakingnya kita tepuk semangat aja lah, biar semangat lagi kita. Tapi yang semangat ya, ya, tepuk semangat. Itu kalau kalian bekerja sama. Ibu mau lihat kalau kalian itu mengerjakan secara mandiri atau individu, bagaimana hasilnya ya. Gitu. Tapi sebelum itu, tolong dikumpulkan LKPD-nya, terus kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita mau evaluasi, ya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Oke. Kita kerja sendiri-sendiri nah ya sekarang ya. Ya silakan kerjakan individu. Sama kok kayak yang tadi ya. Pembelajaran PBL ya, problem based learning, atau yang disebut kita memberikan permasalahan dulu kepada siswa. Ternyata kalau ibu nilai berhasil
berhasil ya daripada metode yang biasa kita pakai. Metode yang biasa Ibu pakai yang bagaimana? Biasanya Ibu masuk ya, menjelaskan materi. Kemudian kalian menyelesaikan latihan-latihan soal. Itu aja. Tapi sekarang dengan Ibu memberikan model pembelajaran PBL ini, kalian telah bisa ya. Ibu tampilkan dulu permasalahannya dan kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata ini loh yang mau Ibu tuh dari PBL ini, itu ya. Ternyata kalian lebih mudah yang mana? Yang kita pakai metode ceramah saja atau yang pakai PBL ini? Ya, lebih asik. Kita ada alat peraga ya, kita ada PowerPoint juga atau PPT dalam menyampaikan materi jadi lebih mudah. Terima kasih Mbak. Ya, jadi untuk kalian belajar pun lebih bersemangat. Ada LKPD juga, biasanya kalian apa? Nulisnya di buku, sekarang di LKPD. Kita bahas LKPD. Asesmennya juga kita langsung pakai kertas. Ini ya dari Ibu ya. Jadi semuanya lebih menyenangkan karena kita sudah bisa menyimpulkan barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu sama atau tetap di antara suku yang terdekat. Kemudian deret, apa yang bisa disimpulkan deret tadi? Deret adalah jumlah suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Jumlah, ada kata jumlah berarti seluruh yang ada di barisan aritmatika. Karena kita sudah kesimpulan sudah ada, sekarang Ibu mau memberi kalian refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah berhasilkah pembelajaran kita hari ini gitu ya. Kalian tinggal dituliskan namanya, terus setuju sama setuju begitu ya. Nah ini silahkan Mbak isi. Nah yang ini ambil yang ini aja ya. Saya merasa tertarik untuk mempelajari matematika. Tertarik atau tidak? Tertarik. Oh tertarik. Kalau kita belajar seperti ini pasti tertarik ya. Nah silahkan diisi. Nah ya setuju, sangat setuju, tidak setuju gitu. Nanti di bawahnya sendiri ada loh materi selanjutnya ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah deret geometri. Nah ini masih berhubungan dengan deret ya Naya. Jadi masih sekali lagi kita pertemuan nanti masalah deret geometri. Dibaca-baca di rumah ya. Jadi nanti kita tahu, kita bisa menjawab. Oke? Untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi masa depan kalian semua nanti. Ya. Oke, Ibu tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Ya. Nah, Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.